Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, untuk minggu pertama kita pada semester ini, saya akan memberikan pengantar ya, perkenalan kita mengenai mata kuliah kita ini, yaitu perilaku organisasi. Nah, dalam minggu ini, pekan ini, saya akan memperkenalkan apa itu pengertian dari perilaku organisasi, kemudian tujuan kita mempelajari mata kuliah ini, karakteristiknya apa saja, kemudian kaitan dan hubungannya dengan disiplin ilmu lain, dan yang terakhir latar belakang serta sejarah dari perilaku organisasi itu sendiri. Ya. Manusia itu merupakan faktor utama ya yang sangat penting dalam setiap organisasi, apapun bentuknya. Nah, ketika manusia memasuki dunia organisasi, maka sejak itulah awal perilaku manusia yang berada dalam organisasi itu. Nah, persoalan-persoalan manusia itu semakin berkembang ya, berdasarkan situasi dan kondisi yang mana semakin sulit untuk dikendalikan. Hal ini menjadikan persoalan-persoalan organisasi, khususnya perilaku organisasi, semakin hari semakin berkembang dan pastinya akan semakin kompleks. Nah, persoalan-persoalan manusia yang semakin berkembang itu berdasarkan situasi dan kondisi, contohnya saja pada kondisi kita saat ini ya, di mana di seluruh dunia sedang merasakan adanya pandemi ya, sehingga kita mau tidak mau berada dalam situasi yang sulit dikendalikan. Semua aktivitas kita yang normalnya yang sebelumnya ini tiba-tiba terjadi perubahan drastis ya. Mungkin di bulan pertama kedua ketika mulai mewabah di Indonesia itu kita masih beradaptasi ya, tapi lama-lama kita mulai berpikir mencari jalan keluar gitu. Bagaimana, apakah kita akan tetap berdiam diri saja atau bagaimana? Ya itu sebagai contoh bahwa persoalan-persoalan kita ini semakin berkembang dan kompleks. Nah, perilaku organisasi itu hakikatnya adalah ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Jadi, tingkah laku kita dalam sebuah organisasi itulah yang dinamakan dengan perilaku organisasi. Nah, ciri dari peradaban manusia bermasyarakat itu senantiasa ditandai dengan keterlibatannya dalam suatu organisasi tertentu. Jadi, sadar tidak sadar, kita itu sudah terlibat, sudah berada dalam suatu organisasi. Nah, ini artinya bahwa manusia itu tidak dapat melepaskan dirinya untuk tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan berorganisasi. Ya, coba kita renungkan bahwa mulai kita lahir itu memang kita berada dalam sebuah organisasi gitu ya. Manusia hidup dilahirkan dalam organisasi. Contohnya, kita lahir ada organisasi kesehatan yang membantu kita, membantu orang tua kita untuk melahirkan kita. Ya kan? Kemudian kita dididik oleh organisasi. Ya, memasuki usia sekolah, tentunya kita masuk ke dalam organisasi sekolah ya. Nah, dan hampir dari semua waktu dari manusia ini kita hidupnya bekerja untuk organisasi. Nah, apa sih perilaku organisasi itu? Nah, perilaku organisasi menurut Miftah Toha itu suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok tertentu. Nah, ini ada ahli dalam ilmu perilaku organisasi namanya Fred Lutens. Perilaku organisasi itu merupakan pemahaman, prediksi, dan manajemen perilaku manusia dalam sebuah organisasi. Kemudian ada juga pendapat dari Larry itu bahwa perilaku organisasi itu suatu cara berpikir, penemuan beserta tindakan-tindakan pemecahannya. Ya, jadi bagaimana tingkah laku, keseharian dan sebagainya, cara kita berpikir, bertindak. Kemudian ketika dihadapkan sebuah masalah, bagaimana
kita mencari solusinya. Nah, adapun untuk tujuan dalam mempelajari perilaku organisasi ini ada untuk memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi, memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi, sehingga kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Kemudian tujuannya juga untuk meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Nah, jika kita menjumpai kejadian yang berulang-ulang dalam organisasi, kita dapat mengidentifikasikan permasalahan itu, kemudian kekuatannya bagaimana, faktor kelemahannya bagaimana, sehingga menyebabkan perilaku tersebut. Nah, hal ini penting agar kita dapat meramalkan apa yang terjadi di kemudian hari. Kemudian, jika kondisi yang sama muncul itu, kita bisa mengetahui bagaimana solusinya, bagaimana kita untuk menjalaninya itu seperti apa, sehingga kondisi lingkungan organisasi itu tetap stabil, ya. Nah, kemudian tujuannya juga untuk mengendalikan perilaku. Nah, jika pimpinan organisasi itu biasanya manajer ya, kalau kita dalam sebuah organisasi itu ya, dia ketika pemimpin itu memahami dan bisa menjelaskan secara seksama perilaku-perilaku yang ada dalam organisasi itu, dia akan menciptakan situasi yang menghasilkan perilaku yang dia inginkan. Tentunya perilaku yang diinginkan itu yang positif, yang bagus ya, dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian bagaimana dengan karakteristik perilaku organisasi itu sendiri? Nah, karakteristiknya itu dipusatkan pada 3 ya. Ada perilaku, ada struktur, dan ada proses. Nah, bagaimana perilaku? Nah, fokus dari perilaku organisasi itu adalah perilaku dari individu dalam organisasi itu sendiri. Sehingga untuk memahami perilaku organisasi itu sendiri, harus terlebih dahulu memahami perilaku berbagai individu di dalam organisasi. Kemudian yang kedua adalah struktur. Struktur ini berkaitan hubungannya dengan yang bersifat tetap dalam organisasi. Bagaimana pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi dirancang, bagaimana pekerjaan tersebut diatur dalam bagan organisasi, ya, yang seperti biasa kita lihat ya dalam sebuah organisasi itu pasti ada struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini tentunya berpengaruh besar terhadap perilaku individu atau orang yang ada dalam organisasi, sehingga bisa tercipta efektivitas dari organisasi tersebut. Kemudian proses. Nah, proses ini berkaitan dengan interaksi yang terjadi antar anggota-anggota yang ada dalam organisasi itu. Antara lain, bagaimana komunikasinya, bagaimana kepemimpinannya, kemudian bagaimana ketika proses dalam pengambilan keputusan dan kekuasaan, sehingga proses organisasi tersebut dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Nah, kaitan ilmu lain dalam perkembangan perilaku organisasi itu sendiri banyak ya, banyak banget. Jadi perilaku organisasi itu memang ilmu yang relatif baru, tapi dia bersifat multidisipliner. Artinya banyak ilmu lain di sekitarnya itu yang menjadikan terciptanya ya sebuah ilmu perilaku organisasi. Jadi perilaku organisasi itu ilmu terapan yang dibangun atas kontribusi sejumlah disiplin perilaku, beberapa bidang ilmu. Ya, itu ya, beberapa bidang ilmu itu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu perilaku organisasi tadi. Banyak ya, kita sebut saja satu, ada psikologi. Nah, sumbangannya itu berupa pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi, terutama pada psikologi organisasi. Psikologi organisasi itu antara lain bagaimana dia mencoba untuk memahami ya ilmu kejiwaan ya, bagaimana memahami, meramalkan, kemudian bagaimana untuk mengendalikan perilaku seseorang dalam organisasi itu sendiri. Kemudian ada ilmu sosiologi. Nah,
dengan ilmu sosiologi ini, itu perilaku organisasi itu membahas tentang sistem sosial dan interaksi manusia. Interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangannya itu berupa pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. Jadi bagaimana kita memahami, menganalisa ya, bagaimana perilaku kelompok dalam organisasi. Kemudian ada ilmu antropologi. Manusia itu hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai yang dianutnya. Itu disebut juga dengan kultur atau budaya. Jadi organisasi juga membentuk budaya tertentu untuk mempengaruhi pola pikir dan perilaku anggota organisasi. Kemudian ada ilmu politik, sejarah, dan ekonomi. Nah, sumbangan dari ilmu politik itu berupa proses mempengaruhi, pengalokasian wewenang, dan pengelolaan konflik. Itu sumbangan dari ilmu politik. Kemudian ilmu sejarahnya, sejarah dari pemimpin-pemimpin besar di masa lampau. Itu bisa kita lihat dari keberhasilan dan kegagalannya. Itu juga bisa kita jadikan acuan, jadikan pelajaran ya, pengalaman bagaimana ketika pemimpin-pemimpin itu menghadapi masyarakat, menghadapi warga negaranya, itu seperti apa. Nah, itu ya dari sejarah. Kemudian kalau sumbangan dari ekonomi itu mengenai model perilaku individu ketika dihadapkan pada suatu pilihan dalam proses pengambilan keputusan. Nah, kita lihat gambaran sumbangan dari beberapa ilmu tadi yang ada yang kita gunakan dalam perilaku organisasi. Nah, dari psikologi itu ada psikologi keorganisasiannya, kemudian sosiologi, antropologi dari budaya ya, kayak tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian ilmu politik itu bagaimana proses untuk mempengaruhi individu dalam sebuah organisasi. Kemudian sejarah, itu sejarah organisasi dan manajemen ya, jadi bagaimana pemimpin-pemimpin yang pernah berhasil pada zamannya itu ya, bagaimana mereka memanage sebuah organisasi. Kemudian dari ekonomi itu teori-teori pengambilan keputusan psikologi. Nah, kemudian kita lihat lagi hubungan perilaku organisasi dengan disiplin ilmu lain. Di sini ada teori organisasi ya, organization theory. Kemudian dari kelompok makro itu ada dua, ada teori organisasi dan pada prakteknya itu ada pengembangan organisasi. Kemudian dari kelompok mikro yang lebih kecil lagi, di situ ada teori dari organizational behavior, ya. Dan dari prakteknya dari organizational behavior itu atau perilaku organisasi itu ada manajemen sumber daya manusia atau human resources management. Nah, Fred Lutens tadi dia mengemukakan hubungan antara perilaku organisasi dengan berbagai disiplin ilmu lain yang terkait ya, seperti teori organisasi yang seperti saya jelaskan sebelumnya dari gambar tadi, itu perkembangan organisasi ya dan manajemen sumber daya manusia. Nah, perilaku organisasi ini cenderung lebih berorientasi pada teori dan berada pada level mikroanalisis. Nah, dibandingkan dengan perilaku organisasi, kalau teori organisasi itu lebih cenderung pada level makro yang luas ya. Luas, dia membahas tuh struktur dan desain organisasi. Kemudian sedangkan perkembangan organisasinya cenderung bersifat makro dan bersifat terapan. Nah, kalau untuk manajemen sumber daya manusia sendiri lebih fokus pada terapan dan fungsinya sebagai praktik organisasi seperti pemasarannya seperti apa, keuangannya apa, dan operasinya bagaimana. Nah, berbicara mengenai latar belakang dan sejarah perilaku organisasi sendiri, itu dijumpai dari konsep filosofi Yunani, ya, Plato. Plato itu membagi jiwa manusia menjadi 3 bagian, yaitu filosofik, yaitu suatu alat untuk mencapai ilmu pengetahuan dan pengertian, kemudian spirited, ya, spirit ya, aspek dari jiwa manusia untuk berusaha mencari kekuasaan dan ambisi. Kemudian appetite, keinginan untuk memenuhi selera seperti makan, minum, seks, dan uang. Nah, sekitar awal abad 20, perhatian terhadap penataan organisasi mulai mencapai titik
momentum. Itu ditandai dengan kelahiran konsep baru dari Max Weber, di mana konsep birokrasinya itu ada pembagian kerja, hierarki berkembang, sistem, dan hubungan-hubungan suatu kelompok, kemudian promosi dan jabatan berdasarkan kecakapan. Kemudian ada Henry Fayol, itu dari Amerika. Bukunya yang terkenal itu Administrasi Industri dan Umum. Pandangan Fayol itu dianggap merupakan pemikiran tentang organisasi administratif, bahwa semua organisasi terdiri dari unit atau subsistem. Kemudian ada dari Amerika juga Frederick Winslow Taylor, itu mengenalkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah, di mana manajemen dan pekerja memerlukan pemahaman untuk mengubah cara kerja yang sistematis dan terarah. Baik, terima kasih untuk perkenalan minggu ini. Saya cukupkan sekian. Mungkin kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan baik melalui Google Classroom maupun WA grup mata kuliah perilaku organisasi melalui perwakilan kelas yang saya jadikan admin ya. Terima kasih.